Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuni. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 8 dengan materi teks berita. Sebelum pelajaran ini kita mulai, saya akan membacakan kompetensi dasar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks berita. Di sini ada KD mengidentifikasi informasi dalam teks berita tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat memahami pengertian dari teks berita. Yang kedua, kalian nanti dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Dan yang terakhir, kalian nanti bisa memahami karakteristik dari teks berita tersebut. Sebelum saya menjelaskan ke materi teks berita ini, di sini saya tampilkan sebuah slide yang berisi tentang sebuah berita. Di sini judulnya yaitu mengenai virus corona. Saya akan membacakan berita ini. Di sini ada kasus infeksi virus corona di Indonesia melampaui catatan jumlah infeksi di Cina pada Sabtu tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. Dikutip dari kompas.com pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. Berdasarkan data pemerintah Indonesia hingga Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, diketahui ada 1.752 kasus baru virus corona, sehingga total virus corona di Indonesia berjumlah 84.882 kasus terhitung sejak Maret 2020. Kami dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.752 orang, sehingga totalnya menjadi 84.882 orang. Ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers dari Geraha BNPB pada Sabtu, tanggal 18 bulan 7 tahun 2020 waktu sore hari. Jumlah total infeksi virus corona di Indonesia lebih banyak dari Cina yang mencatat total 83.644 kasus setelah adanya 22 tambahan kasus harian melansir dari Worldometer. Di Cina adalah negara pertama melaporkan adanya kasus infeksi virus corona pada akhir Desember tahun 2019. Sedangkan di Indonesia pertama kali melaporkan ada kasus infeksi pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, pada slide ini di sini adalah contoh sebuah berita. Jadi nanti kalau kalian saya suruh untuk membuat berita, di dalam slide ini sudah ada gambaran seperti inilah yang namanya berita. Sebelum saya menjelaskan ke materi teks berita ini, di sini saya tampilkan sebuah slide yang berisi tentang sebuah berita. Di sini judulnya yaitu mengenai virus corona. Saya akan membacakan berita ini. Di sini ada kasus infeksi virus corona di Indonesia melampaui catatan jumlah infeksi di Cina pada Sabtu tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. Dikutip dari kompas.com pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. Berdasarkan data pemerintah Indonesia hingga Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, diketahui ada 1.752 kasus baru virus corona, sehingga total virus corona di Indonesia berjumlah 84.882 kasus terhitung sejak Maret 2020. Kami dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.752 orang, sehingga totalnya menjadi 84.882 orang. Ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers dari Geraha BNPB
PB pada Sabtu tanggal 18 bulan 7 tahun 2020 waktu sore hari. Jumlah total infeksi virus corona di Indonesia lebih banyak dari Cina yang mencatat total 83.644 kasus setelah adanya 22 tambahan kasus harian melansir dari Worldometer. Di Cina adalah negara pertama melaporkan adanya kasus infeksi virus corona pada akhir Desember tahun 2019. Sedangkan di Indonesia pertama kali melaporkan ada kasus infeksi pada tanggal 2 Maret 2020. Lah, pada slide ini di sini adalah contoh sebuah berita. Jadi nanti kalau kalian saya suruh untuk membuat berita, di dalam slide ini sudah ada gambaran seperti inilah yang namanya berita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks berita. Di sini teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi teks berita ini menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi. Dan kejadian apa? Bisa kejadian yang sedang kita alami saat ini, atau kemarin yang kita alami juga bisa, dan harus bersifat nyata. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari berita. Unsur-unsur dari berita ini terdiri dari 5W dan 1H. Apa itu 5W 1H? Di sini ada where yang berarti di mana, ada when yang berarti kapan, ada who yang artinya siapa, ada why yang artinya mengapa, ada juga what yang berarti apa, dan yang terakhir yaitu how artinya bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan tentang where atau di mana. Yang dimaksud where di sini yaitu di mana kejadian berita itu terjadi. Jadi berita itu kejadiannya di mana atau tempatnya di mana, itu yang dimaksud dengan where atau di mana. Selanjutnya yaitu when atau kapan. Yang dimaksud when atau kapan ini, kapan berita itu sedang terjadi. Jadi bisa kita tulis kapan harinya, tanggal, bulan, dan juga tahun. Di sini yang dimaksud dengan when atau kapan. Selanjutnya yaitu who. Who ini dapat diartikan dengan siapa. Berarti dalam unsur berita ini, unsur who itu adalah siapa atau siapa saja yang ada dalam berita tersebut. Siapa saja ini bisa berarti siapa korbannya, siapa yang ada dalam berita itu termasuk dalam unsur who atau siapa. Selanjutnya yaitu unsur why. Why ini diartikan menjadi mengapa. Jadi dalam berita unsur why ini adalah kata mengapa. Mengapa berita itu bisa terjadi? Kenapa kok beritanya itu bisa terjadi? Yaitu yang dimaksud dalam why. Nanti kita akan bisa menjelaskannya kalau kita sudah mendapatkan sebuah berita dan kita analisis, nanti kita akan menemui kenapa berita itu bisa terjadi. Itu yang dimaksud dengan why. Selanjutnya yaitu what. What ini bisa diartikan dengan apa. Jadi apa yang menyebabkan berita itu bisa sampai terjadi. Biasanya tentang keadaan di Indonesia saat ini ya. Apa saja berita itu. Lah, itu bisa kita masukkan dalam why. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tentang how. How ini adalah bagaimana. Jadi bagaimana berita itu bisa terjadi. Ini yang dimaksud dalam bagaimana. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tentang teks berita. Ciri-ciri dari teks berita ini yang pertama yaitu faktual. Apa itu faktual? Berarti beritanya itu dapat dipercaya. Jadi beritanya itu tidak mengada-ngada. Beritanya itu harus fakta dan bisa dipercaya. Itu yang dimaksud dengan faktual. Yang kedua yaitu aktual. Aktual di sini berarti berita terkini. Berarti beritanya itu harus berita terbaru. Karena kalau berita terbaru
baru saja terjadi, biasanya itu kita lebih enak untuk mendengarkannya, seperti yang sedang melanda di negeri kita, yaitu kasus tentang virus corona. Berapa jumlah virus corona, berapa yang sembuh, itu bisa dimasukkan dalam berita yang terkini. Selanjutnya yaitu bisa diterima oleh masyarakat. Berarti beritanya ini bisa diterima oleh masyarakat umum dan khalayak umum. Selanjutnya yaitu beritanya yang jelas dan menarik. Berarti berita ini harus jelas dan menarik ya. Berita yang jelas dan menarik ini sama juga seperti yang kita alami saat ini tentang penyebaran virus corona yang semakin lama ini, baru-baru ini kita alami. Selanjutnya yaitu beritanya mudah dipahami. Jadi kalau ciri-ciri sebuah berita ini, beritanya itu harus mudah dipahami. Dan yang terakhir, disampaikan dengan segera. Jadi yang namanya berita itu harus disampaikan dengan segera. Itu tadi penjelasan tentang teks berita. Sudah saya jelaskan tentang apa itu teks berita, unsur-unsur berita, dan juga ciri-ciri dari sebuah teks berita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.